Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum melanjutkan video pembelajaran, jangan sampai salah kelas. Pastikan adik-adik adalah murid kelas 6 SD. Sudah betul kelas 6 SD? Kalau sudah, sekarang disiapkan buku paketnya, buku cetak agama Kristen atau e-booknya, dan juga Alkitabnya, dan tugasnya. Di kertas tugas atau di buku tulis nggak apa-apa, udah disiapin semuanya. Sekarang sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita berdoa. Untuk memulai pelajaran adik-adik, Kak Sem minta berdoa sendiri-sendiri. Tapi berdoanya harus diucapin ya, jangan di dalam hati doang. Ya, belajar berdoa udah kelas 6, udah bukan kelas 5 lagi, udah mau SMP. Ya, berdoanya harus yang bagus. Oke, ketika berdoa nanti videonya di pause aja. Ya, videonya di pause ketika berdoa, sudah selesai, dilanjutkan lagi. Oke? Sekarang adik-adik berdoa. Kak Sem hitung ya, 1, 2, 3. Yuk, berdoa. Amin. Sudah, berdoanya tadi sungguh-sungguh ya. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus yang lihat. Sekarang adik-adik, kita masuk dalam pelajaran yang kelima. Buku paketnya atau e-booknya boleh dibuka halaman 35. Yuk, dibuka. Halaman 35. Pelajaran yang kelima. Udah dapat? Kita baca judulnya bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, adik-adik, berkomunikasi. Berkomunikasi itu apa? Kalau kita misalnya lagi ngomong sama orang, ya, sama teman, sama papa, sama mama, itu berkomunikasi, sedang berbicara, menyampaikan sesuatu. Nah, sekarang apa yang ingin kita katakan? Apa yang ingin kita komunikasikan dengan Tuhan? Kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Sekarang bukunya dibuka lagi yuk. Halaman yang ke-37. Jadi kita sebagai orang Kristen, cara berkomunikasi kita adalah berdoa. Cara berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, boleh dilihat mulai nomor 1 di kertas tugasnya atau di buku tulisnya. Nomor 1, Kak Sem bacakan ya. Berdoa adalah cara kita ... dengan Tuhan. Nomor 1 titik-titiknya diisi berkomunikasi. Sekali lagi nomor 1 titik-titiknya diisi berkomunikasi. Sudah? Kasih bacakan ya secara lengkap. Nomor 1, berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi mungkin ada yang udah tahu atau mungkin baru tahu. Oh, jadi berdoa ya Kak Sem. Betul. Jadi kenapa kita sebagai orang Kristen harus berdoa? Harus rajin berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa. Karena apa? Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Baru bangun tidur, kita berdoa, berkomunikasi, mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih masih bisa bangun, masih bisa bernafas. Mau makan, berdoa, kita berkomunikasi, berbicara, mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih saya masih bisa makan. Ya, itu berdoa. Dan juga kita bisa melihat adik-adik, berdoa itu biasanya kita selain mengucap syukur, kita juga meminta sesuatu sama Tuhan. Tetapi permintaan kita itu nggak boleh yang egois. Apa tuh egois? Cuma buat diri sendiri. Atau yang jahat, nggak boleh. Ya, nanti kita belajar gimana sih cara berdoa yang baik Kak Sem. Ya, nomor 2 sekarang dilihat dulu.
Kita lengkapi nomor 2. Pada saat kita berdoa, tujuan kita titik. Ya, nomor 2 diisi titik-titiknya. Tidak boleh egois atau jahat titik. Ya, sekali lagi nomor 2 titik-titiknya diisi. Tidak boleh egois atau jahat titik. Oke, kalau Kasem kecepatan boleh di pause dulu videonya lalu dilengkapi. Kasem bacakan lagi secara lengkap nomor 2. Pada saat kita berdoa, tujuan kita tidak boleh egois atau jahat titik. Ya adik-adik, egois itu apa sih? Egois itu cuma mikirin diri sendiri. Jadi berdoanya, Tuhan aku mau punya handphone yang bagus. Buat apa adik-adik? Apakah cuma buat pamer? Nggak boleh. Kalau untuk belajar di sekolah, tidak apa-apa. Atau minta apa lagi? Tuhan, aku mau baju yang bagus. Buat apa? Coba, baju yang bagus. Apakah bajunya emang karena udah rusak? Atau cuma buat diri sendiri aja? Buat sombong-sombongan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh egois, tidak boleh jahat. Itu nomor 2. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita contoh doa yang baik. Ada yang tahu nggak? Itu terdapat dalam apa sih contoh doa yang baik dari Tuhan Yesus? Nomor 3 dilengkapi. Yuk dilihat lagi nomor 3. Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang baik melalui titik-titik. Nomor 3 titik-titiknya diisi doa Bapa kami titik. Sekali lagi nomor 3 diisi doa Bapa kami titik. Ya, Kak saya bacakan lagi secara lengkap. Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang benar melalui doa Bapa kami. Nah, emang doa Bapa kami kenapa Kak Sem? Nanti kita lihat. Tapi doa Bapa kami udah pada hafal semua kan? Ayo dari kelas 1 sudah diajarin? Atau kelas berapa diajarin? Harus tahu ya. Doa Bapa kami terdapat di mana? Coba kita buka Alkitab kita. Tadi Kak Sem udah suruh siapin Alkitab ya. Alkitabnya sekarang dibuka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Itu doa Bapa kami yang belum tahu. Kalau yang sudah hafal, yuk kita berdoa, kita menyebutkan doa ini bersama-sama. Ya, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu dia ya. Yang belum hafal harus hafal. Sekarang yang sudah hafal juga, yang sudah tahu, kita akan belajar maksud doanya apa nih. Ya, jadi selain hafal, kita pun harus tahu artinya, maknanya. Ya, sekarang dilihat dulu tugasnya nomor 4. Titik-titik dituliskan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Apa titik-titiknya? Ya, betul. Diisi nomor 4 titik-titiknya doa Bapa kami. Jadi nomor 4 itu doa Bapa kami dituliskan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, kita akan lihat sekarang adik-adik. Langsung nomor yang kelima kita akan belajar unsur-unsur doa Bapa kami. Nomor 5 dilengkapi unsur-unsur doa Bapa kami. Yang pertama atau yang A. Yang A itu adalah sapaan kepada Tuhan. Ya, sapaan kepada Tuhan. Sapaan itu apa adik-adik? Ya, titik-titiknya diisi dulu. Yang A, sapaan.
Udah, kita lanjut dulu. Jadi sapaan itu kita menyapa Tuhan. Ya, jangan berdoa tiba-tiba langsung, Tuhan, aku mau kaya. Waduh, langsung minta-minta aja. Tuhan, aku mau duit. Waduh. Kita harus pelan-pelan dulu. Pertama kita harus menyapa Tuhan. Yang ada bukunya, coba dilihat halaman 38. Ya, nomor 1, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan. Ya, atau pembukaan. Kalau di doa Bapa Kami tadi apa sapaannya? Bapa Kami yang ada di sorga, ya, kita menyapa Tuhan dulu. Kemudian yang kedua, yang B, lihat kertas tugasnya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, nomor 5B, menyatakan kemuliaan Tuhan. Titik. Udah, yang B. Jadi menyatakan kemuliaan Tuhan dalam doa Bapa Kami di kalimat mana tuh selanjutnya? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Ya, kemuliaan itu apa sih adik-adik? Kemuliaan berarti dia di tempat yang maha tinggi, yang paling berkuasa. Ya, dalam doa Bapa Kami, dalam kalimat apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Jadi kita menyatakan Tuhan yang paling layak kita sembah, Tuhan yang ada di sorga, Tuhan yang paling berkuasa. Ya, nomor 5B, menyatakan kemuliaan Tuhan. Titik. Jadi tadi unsur yang pertama doa Bapa Kami apa? Kita menyapa Tuhan. Kemudian yang kedua kita menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Sapaan kepada Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan nomor 3 atau nomor 5C, kita lihat setelah kita melakukan sapaan kepada Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekarang yang C atau yang ketiga, kita menyampaikan keinginan kita. Tuh, adik-adik mau menyampaikan apa kepada Tuhan? Mau permohonan apa kepada Tuhan? Disampaikan, ya. Jadi nomor 5C, menyampaikan keinginan kita. Terus unsur yang keempat atau nomor 5D, titik-titik dan minta ampun atas dosa-dosa. Titik-titiknya diisi mengakui. Ya. Mengakui dan meminta ampun atas dosa-dosa kita. Ya, sampai yang keempat. Tadi kita lihat. Jadi, diulang lagi supaya nggak lupa ya. Yang A, yang pertama sapaan kepada Tuhan, Bapa Kami yang di sorga. Kemudian yang kedua, kita menyatakan kemuliaan Tuhan dengan kalimat apa? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Kemudian yang ketiga, kita menyampaikan keinginan kita. Ya, kalau dalam doa Bapa Kami, dalam kalimat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, jadi dia meminta makanan kalau dalam doa Bapa Kami. Adik-adik butuh apa? Bisa sampaikan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Ya, kemudian yang keempat tadi apa? Mengakui dan minta ampun atas dosa-dosa. Mungkin adik-adik masih melakukan kesalahan. Harus minta ampun. Kalau enggak, nanti bakal mendapat hukuman dari Tuhan. Kalau kita tidak mau minta ampun, ya, harus minta ampun. Dosa apa? Mungkin dalam pikiran kita, mungkin dalam perkataan kita atau perbuatan kita, harus minta ampun cepat-cepat sebelum Tuhan marah. Ya, adik-adik. Kemudian kita lihat lagi yang E, nomor 5E. Minta apa tuh? Minta perlindungan dari cobaan. Nomor 5E titik-titiknya diisi perlindungan. Jadi nomor 5E minta perlindungan dari cobaan. Cobaan itu apa? Dari permasalahan. Misalnya ada apa? Kejadian-kejadian yang membuat kita tidak melakukan hal yang baik. Ada teman-teman yang ngajakin main yang gak benar. Ada apa lagi? Ada godaan melakukan yang jahat. Nah, kita berdoa supaya minta perlindungan dari Tuhan.
perlindungan dari cobaan. Supaya kita tidak melakukan perbuatan yang salah. Ya adik-adik, itu nomor 5. Jadi kita lihat dalam doa Bapa kami ya, itu ada artinya. Kita diberikan pelajaran oleh Tuhan Yesus untuk kalau berdoa itu contohnya seperti doa Bapa kami, itu contoh. Ya, jadi kalau berdoa harus apa tadi? Harus ada sapaan, kita nyapa Tuhan dulu, jangan langsung minta apa-apa. Menyapa Tuhan dulu, memuji Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, baru kita menyampaikan pesan kita, lalu kita mengakui minta ampun atas dosa-dosa kita, dan minta perlindungan dari Tuhan. Ya, nanti mulai dipraktekin ya doanya ya. Sekarang kita lanjut dulu nomor 6. Adik-adik, jadi dalam berdoa, tadi kita sudah melihat isinya seperti yang tadi ya, sudah Kak Sem jelaskan. Seperti doa Bapa kami, ada unsur-unsurnya, beberapa unsur tadi. Sekarang kita pun akan belajar ada sikap berdoa orang Kristen kayak gimana sih? Ini penting loh ya. Jadi nomor 6 dilengkapi beberapa hal penting tentang titik-titik orang Kristen. Titik-titiknya diisi sikap berdoa. Jadi nomor 6, Kak Sem bahas secara lengkap beberapa hal penting tentang sikap berdoa orang Kristen. Sudah? Nomor 6A, titik-titik supaya terlihat saleh. Ya, nomor 6A diisi titik-titiknya tidak pamer. Ya, tidak pamer. Jadi nomor 6A, tidak pamer supaya terlihat saleh. Adik-adik, jadi kalau kita berdoa itu benar-benar kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Bukan supaya apa? Bukan supaya kelihatan kayak anak alim, kayak orang saleh. Ya, tiba-tiba berdoa. Padahal cuma pura-pura. Wah, nggak boleh ya. Berdoa itu harus dengan tujuan yang baik. Kemudian yang B, nomor 6B langsung diisi rendah hati. Ya, rendah hati. 6B. Udah, isinya itu rendah hati, titik. Nah, sekarang Kak Sem jelasin, gak usah ditulis ya. 6B rendah hati aja. Jadi maksudnya adik-adik, rendah hati itu kita kalau berdoa benar-benar kita merasa kita tidak mampu, kita harus memerlukan kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Jangan berdoa itu apa? Sombong. Tuhan, aku udah melakukan kebaikan nih. Aku lebih baik daripada temanku yang itu. Waduh. Tuhan, kayaknya aku bisa deh tanpa Tuhan. Buktinya, aku nggak berdoa, aku masih diberkati. Waduh, nggak boleh kayak begitu ya. Berdoa harus dengan rendah hati. Kita betul-betul memohon pertolongan Tuhan. Ya adik-adik, dan yang C, nomor 6C, titik-titik berdoa dalam senang ataupun susah. 6C diisi tekun. Tekun, nomor 6. Jadi nomor 6C, tekun berdoa dalam senang ataupun susah. Titik. Ya adik-adik, jadi tekun berdoa. Sudah? Ya. Tekun berdoa itu maksudnya kita harus berdoa terus-terus. Kalau sedang sedih, harus tetap berdoa. Kalau senang, jangan lupa mengucap syukur. Kalau sedih juga, jangan malah curhat di media sosial, di Facebook, di TikTok. Ya, harus berdoa kepada Tuhan. Maksudnya tekun seperti itu ya. Dalam situasi apapun, ingat ada Tuhan yang dapat selalu kita andalkan, yang tidak mengecewakan kita. Oke adik-adik, nomor 6D sekarang. Sikap badannya. Nah, sikap badannya gimana? Biasa kita tahu lipat tangan, tutup mata. Terus apa lagi nih kita belajar? Jadi sikap berdoa itu ada yang berdiri. Ya, nomor 6D. Sikap badan, berdiri, titik-titik, titik-titik, merebahkan diri ke tanah. Ya, titik-titiknya diisi melihat ke langit
bersujud. Ya, sekali lagi nomor 6D, melihat ke langit, bersujud. Jadi Kasem ulangi, nomor 6D secara lengkap, sikap badan berdiri, melihat ke langit, bersujud, merebahkan diri ke tanah. Ya, jadi melihat ke langit maksudnya menghadap ke langit ya adik-adik ya, bukan matanya dibuka. Ya, menghadap ke langit seperti itu. Ada yang berdiri kalau berdoa, ada yang menghadap ke langit. Ya, ada yang bersujud juga adik-adik pernah lihat. Ya, kemudian ada juga yang sampai menjatuhkan diri di tanah karena mungkin doanya sudah serius sekali ya, memohon kepada Tuhan. Jadi sikapnya seperti itu. Ya, sikapnya yang baik, nggak ada yang apa nih? Nggak ada yang garuk-garuk, nggak ada yang nengok kanan nengok kiri, nggak ada seperti itu. Ya, kita melihat. Kemudian nomor 6D, yang penting juga apa? Setiap waktu, tidak saat ibadah saja. Titik-titiknya diisi nomor 6E, ibadah saja. Ya, nomor 6E, saya ulang secara lengkap, setiap waktu tidak saat ibadah saja. Titik. Jadi adik-adik, kita berdoa itu kapan aja sih? Nggak cuma di gereja. Di gereja jelas pasti. Waktu belajar agama jelas berdoa. Waktu makan harus berdoa. Sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur. Tetapi kita pun harus punya waktu-waktu khusus adik-adik. Nah, berdoanya waktu khusus daripada main game. Ayo coba kalau main HP kuat berapa jam? Nah, kalau main game online kuat berapa jam? Kalau berdoa? Ayo. Berdoa baru 5 menit udah gelisah. Nggak boleh ya. Harus berdoa, bercerita kepada Tuhan, lagi ada masalah apa. Ya, jangan curhat di media sosial, di medsos. Ya, curhat sama Tuhan Yesus adik-adik. Ya, di medsos nggak bisa nolong kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus bisa selalu memberikan kita ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Adik-adik, sekarang nomor 7, kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yuk. Nomor 7, titik-titiknya diisi Yakobus pasal 4 ayat 3. Ya, nomor 7, titik-titiknya diisi Yakobus pasal 4 ayat 3. Ya, Kasem bacakan secara lengkap nomor 7, Yakobus pasal 4 ayat 3 menjelaskan tentang doa yang salah. Karena hanya untuk titik-titiknya diisi memuaskan nafsu. Titik. Sekali lagi nomor 7, Yakobus pasal 4 ayat 3 menjelaskan tentang doa yang salah karena hanya untuk memuaskan nafsu. Yuk kita baca ayatnya. Buka Alkitabnya Yakobus pasal 4 ayat 3. Nih Kasem juga buka nih. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Baca sama-sama ya. Yakobus pasal 4 ayat 3. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, sekian pembacaannya. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 3 yang kita baca tadi, dikatakan apa? Orang ini salah berdoa karena apa? Dia berdoanya itu cuma buat dirinya sendiri. Ya, padahal doa itu kan harus apa? Untuk memuji Allah, untuk peduli kepada sesama, mendoakan orang lain. Ya, jangan cuman diri sendiri. Oh, Kak Sam berarti nggak boleh dong doa untuk keselamatan kita. Boleh. Yang di sini yang dimaksud nggak boleh adalah cuman buat hawa nafsu. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu loh adik-adik. Misalnya karena ngelihat temen punya HP baru, adik-adik berdoa minta HP baru juga.
Cuma karena apa tuh? Karena nafsu doang, karena ikut-ikutan sama temen. Ya, ngelihat teman punya sepatu baru, langsung ikut-ikutan juga, mau ikutin nafsunya. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan, ya. Jadi jangan sampai salah berdoa ya. Berdoa itu bukan untuk kesenangan, bukan untuk hawa nafsu aja. Nah, nomor 8 kita lanjut ayat yang kedua. Nomor 8 titik-titiknya diisi Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Sudah, Kak Sem bacakan secara lengkap. Roma 8 ayat 26 menjelaskan bahwa Roh Kudus dalam hati kita membantu kita untuk titik-titiknya diisi lagi berdoa. Jadi nomor 8, Roma pasal 8 ayat 26 menjelaskan bahwa Roh Kudus dalam hati kita membantu kita untuk berdoa. Yuk kita baca lagi Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Baca sama-sama ya. Ya, buka dulu Alkitabnya, nggak apa-apa. Roma pasal 8 ayat 26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, jadi di sini dijelaskan. Kita udah belajar bahwa ada apa? Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Rohnya Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Ya, yang membuat kita selalu merasa tenang, yang selalu membuat kita ngerasa nggak enak kalau kita melakukan dosa. Itu karena apa? Ada Roh Kudus dalam hati kita, adik-adik. Ya, dan Roh Kudus ini selain Dia memberikan kita ketenangan, Dia memberikan kita perasaan yang tidak enak ketika kita melakukan dosa. Dalam ayat ini pun, ya, Roma 8 ayat 26 dijelaskan bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa. Mungkin adik-adik ketika berdoa bingung, aduh mau ngomong apa ya? Tetapi dalam hati Roh Kudus tahu apa yang adik-adik rasakan. Dia membantu kita untuk berdoa, menyampaikan tadi apa yang kita baca? Keluhan-keluhan, mungkin ada masalah yang kita tidak bisa katakan. Roh Kudus ini membantu kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya, Dia ada dalam hati kita juga. Ya, dan nomor 9 sekarang kita lihat lagi titik-titiknya diisi Yakobus 5 ayat 16. Yuk langsung buka yuk. Yakobus pasal 5 ayat 16. Menjelaskan bahwa doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin akan titik-titik yang belakangnya diisi sangat besar kuasanya. Ya, sekali lagi nomor 9, Yakobus pasal 5 ayat 16 menjelaskan bahwa doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Kita baca. Udah dibuka belum tadi? Ya, Yakobus pasal 5 ayat 16. Baca sama-sama ya. Yakobus pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar. Apa tuh Kasem orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Adik-adik udah melakukan firman Tuhan belum? Atau masih suka melawan orang tua? Masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Nah, hati-hati ya. Kita harus memperbaiki diri kita dulu. Melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, kalau kita yakin,
pasti Tuhan Yesus bakal menolong kita. Maka apa yang terjadi? Sangat besar kuasanya. Ya, bisa terjadi hal-hal yang ajaib. Kita minta apa sama Tuhan? Tapi jangan lupa mintanya apa? Jangan untuk memenuhi nafsu ya. Tadi kita udah belajar ya. Doa itu untuk kita memuji Allah, untuk kepedulian dengan sesama. Ya, untuk diri kita juga, kebaikan kita, supaya semakin mengasihi Allah, semakin menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik, jadi itu tentang doa. Dan terakhir nomor 10, ada 3 jawaban doa dari Tuhan, yaitu titik-titik. Diisi nomor 10, ya, tidak, tunggu. Sekali lagi nomor 10, titik-titiknya diisi ya, tidak, tunggu. Jadi nomor 10 ada 3 jawaban doa dari Tuhan, yaitu ya, tidak, tunggu. Maksudnya apa Kak Sem? Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, terkadang Tuhan memberikan jawaban ya. Lalu kita mengucap syukur sama Tuhan. Doa kita terkabul. Tetapi adik-adik, terkadang ada doa juga yang Tuhan jawab tapi jawabannya tidak. Berarti tidak dikabulkan. Ya, kok nggak dikabulkan Kak Sem? Mungkin Tuhan tidak mengabulkan karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi adik-adik. Bukan karena Tuhan nggak dengar. Tuhan selalu mendengar doa kita, tapi kalau Tuhan tidak mengabulkannya, itu berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh kecewa ya. Kemudian jawaban ketiga tadi apa? Tunggu. Kita sudah berdoa, kok nggak dijawab-jawab ya Tuhan ya? Mungkin nggak dikabulin. Coba kita berdoa lagi adik-adik. Karena Tuhan terkadang mau kita itu terus berdoa, terus memohon. Tuhan ingin melihat apakah kita benar sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan waktu, tidak langsung mengabulkan. Tuhan ingin lihat kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba kita jadi malas berdoa, ya nggak jadi terkabul deh. Karena Tuhan lihat, dia doanya nggak sungguh-sungguh nih. Namun ketika kita semakin giat berdoa, kita terus percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, maka walaupun lama, akhirnya nanti Tuhan akan memberikan jawabannya, mengabulkan doa kita. Seperti itu adik-adik. Jadi pelajaran sudah selesai pada pagi hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita akan berdoa sekarang. Kita praktekkan doa kita ya. Selesai pelajaran, Kak Sem yang akan pimpin dalam doa. Adik-adik tetap lipat tangan, tutup mata, menghadap Tuhan, sikap yang baik. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berada di sorga, yang sangat berkuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu. Dan pada pagi hari ini kami menyampaikan permohonan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik, murid-murid-Mu Tuhan, anak kelas 6 pada saat ini yang telah mendengarkan pelajaran, boleh menjadi anak-anak yang baik, jauhkan dari segala cobaan, bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, berprestasi di sekolah, dan Tuhan berkati masa depan mereka semua, berkati pekerjaan orang tua mereka, kakak, adik, saudara mereka, Tuhan berkati semuanya. Dan juga Bapa, ampuni setiap kesalahan kami yang telah kami lakukan, mungkin pikiran, perkataan, atau tingkah laku kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, karena Engkau tidak ingin kami menjadi anak-anak yang terus melakukan dosa. Ampuni Bapa, dan kami juga meminta perlindungan daripada Tuhan, khususnya anak-anak kelas 6 SD yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.